YouTuber bukan sebuah cita-cita dan itu tidak ideal. Adapun hari ini ada orang yang sukses menjadi YouTuber, tentu bukan karena cita-citanya, keterampilannya yang kemudian dibuat bangunan jam terbangnya. Prinsipnya tetap saja, sehingga jadi YouTuber juga kelihatan mana YouTuber yang berilmu, mana YouTuber yang berkarakter, mana YouTuber yang memberikan arena dakwah, mana YouTuber yang sekedar untuk mengejar rating dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Melki Satria, tentunya hanya di channel BMH TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Dan dalam segmen kajian mulia ini kita akan masuk ke dalam segmen Q&A bersama Ustadz Zainuddin Musaddad. Beliau adalah Dewan Murabi Pusat Hidayatullah. Dan alhamdulillah kita sudah bertemu kembali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana hari ini Ustadz? Sehat? Semangat? Ya, orang beriman harus semangat terus. Harus semangat terus. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi visi besar kita. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita semangat itu sebelahnya juga ikut tersemangatkan Ustadz. Ya, semua berfungsi, termasuk sinapsis otak, sel glialnya, bahkan energi darah kita juga menjadi normal. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Ustadz, kita dalam Q&A ini sudah mengumpulkan pertanyaan dari beberapa yang sudah masuk Ustadz. Dari para donatur, para netizen yang ada di YouTube Ustadz ya. Siap. Izin bertanya ya Ustadz ya. Siap. Oke, baik. Nah ini saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama ini Ustadz, ini beliau belum nikah nih Ustadz. Ustadz, saya ingin mengejar karir dulu agar mapan. Nanti menunggu mapan dan target saya di usia 30 saya baru akan menikah. Cara seperti ini diajarkan Nabi nggak Ustadz? Masya Allah. Ini langsung nanya cara Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hadir untuk umat dan untuk kita semua. 30 tahun ya. Kuat enggak kira-kira ini kita menahan energi yang sesungguhnya sangat normal kalau ada desakan biologis, ada keinginan lebih tenang. Tapi sebagai sesuatu yang mulia pada prinsipnya boleh-boleh saja. Tetapi saya ingin menawarkan karir juga insya Allah tidak ditinggalkan, tapi nikah juga kemudian dijalani. Kenapa? Jangan sampai kemudian pengejaran karir ini juga tidak ada ujungnya. Karena yang paling penting itu adalah sikap mental. Kenapa kita harus nikah? Nikah bukan beban. Nikah itu perjalanan untuk mendapati karunia-karunia yang Allah siapkan. Betapa banyak yang orang karirnya hebat sekali, justru dia bisa nikah ketika sedang kuliah atau setidak-tidaknya selesai kuliah. Ada kemapanan, ada energi yang kuat, ada potensi yang besar digerakkan. Dan lebih daripada itu kita terhindar dari ruang-ruang fitnah perzinahan. Atau ruang-ruang yang tertekan akibat daripada libido yang kemudian tidak tersalurkan. Bismillah deh, bukan sesuatu yang salah untuk dapat karir dan menundanya, tapi saya tawarkan bismillah karir, kemudian dijalaninya, kemudian perjalanan pernikahan juga utuh kita hadapi. Pernikahan bukan beban, dia nikmat, ada mawaddah, ada warahmah, ada as-sakinah. Semuanya karunia yang tidak diberikan kecuali kepada orang yang nikah. Bismillah ahi ya. Jangan tunda-tunda, ini kebaikan dari Allah. Kalaupun bukan sesuatu yang salah kalau kita menundanya. Ya, saya kira itu Ustaz yang paling pokok. Tapi Ustaz, ini memang Nabi atau Rasulullah itu bagaimana mencontohkan Ustaz menikah itu di usia berapa? Kalau ini kan beliau targetnya karir dulu nih Ustaz. Nah ini Rasulullah tuh mencontohkan seperti apa Ustaz kalau kita mau mengikuti beliau? Iya, jadi kalau kita kembali kepada risalah Rasulullah SAW, yang paling penting itu adalah terhindar kita dari perzinahan. Oh iya. Sehingga ada alamat-alamat balik, alamatul bulugh, idza khamsa'asharatan sanatan fil dzakari wal unsa wal haidu fil unsa. Ini adalah alamat-alamat biologis yang semoga bisa diimbangi oleh kekuatan kemandirian dan mental yang kuat. Sehingga antara hal yang normal dan itu memadai untuk nikah bersamaan dengan kekuatan mental yang dihadapinya. 30 tahun bukan jaminan, 40 tahun bukan jaminan kemudian mental kita kuat. Sebagaimana 20 tahun juga tidak dilarang untuk mandiri, tidak dilarang kalau mentalnya kuat. Karena ini menyangkut tantangan hidup kita dan prinsip di mana pernikahan adalah penyelamatan untuk sisi yang satu. Nah, sisi lain tentu kenikmatan.
Nanti sesudah 35 tahun nikah baru mengatakan, kenapa tidak dari dulu kalau begini? Ya, yang kedua, jangan sampai takut karena rizki. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal laju fi utwi wan nufur. Istri sudah ada rizkinya, kita ada rizkinya. Cuman sesudah nikah, rizki kita ditambah untuk istri. Wasilahnya wasilahnya kita siapkan, Allah yang tentukan. Banyak sekali sesudah nikah, rizki berdatangan. Ya termasuk ada pendamping di rumah. Allah luar biasa. Dan itu ya. alhamdulillah saya alami juga Ustaz. Masya Allah, rezekinya betul. makin bertambah Ustaz. Nambah kan ya. Tidak ada yang berkurang sesudah nikah kan? Iya Ustaz, malah bertambah. Insya Allah. Ya. Oke, baik Ustaz. Ini ada yang bertanya lagi nih Ustaz. Ya. Nah, ini sepertinya dari Jamaah Hidayatullah atau simpatisan ini Ustaz. Ustaz, saya dengar di Hidayatullah ada acara nikah barokah. Sebenarnya bagaimana konsep nikah barokah ini dan bagaimana Islam memandangnya Ustaz? Masya Allah. Jadi nikah barokah itu karena saya mengalaminya sekaligus menjadi panitia berulang-ulang. Ya, jadi panitia berulang-ulang untuk proses-proses penjodohan, tentu membantu para pembimbing, para senior. Yang ingin saya garis bawahi bahwa keyakinan kita bahwa Allah menjodohkan dalam catatan langit, istilah saya, pada akhirnya kemudian ikhtiar kita di bumi jadi kenyataan. Jadi bukan mengada-ada. Yang kedua, proses musyawarah yang terjadi di Dewan Pembina atau istilahnya steering committee, para ustadz-ustadz host ya, itu panjang kali lebar, lama dan berulang-ulang. Untuk apa? Untuk mendekatkan latar belakang pendidikan, mendekatkan fisik, mendekatkan psikologi, mendekatkan latar belakang karakter dan lain-lain. Terus dilihat. Istilahnya 8 penjuru mata angin menjadi pertimbangan. Itu diulang-ulang. Jadi bukan proses memasangkan foto, tapi proses perjalanan yang mungkin itu tidak dilakukan oleh yang satu pasang. Luar biasa. Yang kedua, secara teknis hanya disamakan waktunya. Kalau syariatnya KUA juga harus hadir, penghulu juga hadir, orang tuanya hadir. Jadi bukan serempak berakad seperti itu. Teknisnya sama, hanya waktunya yang kemudian didesain supaya tidak ada hari yang lain. Sehingga ada 100 pasang, ada 50 pasang, ada 30 pasang. Proses pernikahan ini sama sebagaimana yang lain, hanya kemudian deteksi spiritualnya jauh lebih tinggi. Ada proses istikharah, ada musyawarah, ada ikhtiarah. Sekali lagi ini kelihatan sangat rahasia, spektakuler, sebenarnya proses-proses itu alamiah saja. Karena tidak berjodoh di langit. Kalau kemudian Allah tidak menyiapkan wasilah-wasilahnya yang dilakukan oleh manusia di bumi ini. Iya. Dan bukan hanya sampai proses nikah sudah selesai tidak Ustaz ya? Wah, ada perjalanan panjang lagi Ustaz ya? Ada karantina sebelumnya, pembekalan dari mulai pembakaran fisik supaya kuat, hebat dan bertahta. Ya, begitupun spiritual, kemudian mengkonekkan perjuangan sampai sesudah nikah ada pengawalan terus. Masya Allah. Jadi perjalanan panjang pernikahan masal itu. Siap Ustaz. Lanjut ini Ustaz, ada yang bertanya lagi Ustaz. Ustadz, anak saya ingin menjadi YouTuber. Wah, profesi zaman sekarang nih Ustadz ya. Dan tidak mau belajar karena bagi dia sukses tidak harus belajar di sekolah. Ada tips nggak Ustadz untuk anak saya bisa rajin belajar dan bagaimana dengan impian dia menjadi YouTuber? Apakah ada saran dari Ustadz ini? Catat ya, YouTuber itu efek, bukan cita-cita. YouTuber itu hobi. Ya, suasana yang merilekkan. Dia bukan merupakan bagian yang harus dideteksi sejak awal untuk itu. Kependidikan, pondasi agama, kekuatan karakter, komunikasi sosial, gen-gen yang terkait dengan bangunan-bangunan kepribadian, itu yang pokok. Menjadi bekal utama bagi seorang anak. Kenapa? Ya karena anak dibekali bukan karena keterampilannya semata-mata yang melahirkan uang, tapi akar yang kuat dengan karakter dan kepribadian, dan itu membutuhkan ilmu. Sekali lagi, YouTuber bukan sebuah cita-cita dan itu tidak ideal. Adapun hari ini ada orang yang sukses menjadi YouTuber, tentu bukan karena cita-citanya, keterampilannya yang kemudian dibuat bangunan jam terbangnya. Prinsipnya tetap saja, sehingga jadi YouTuber juga kelihatan mana YouTuber yang berilmu, mana YouTuber yang berkarakter, mana YouTuber yang memberikan arena dakwah, mana YouTuber yang sekedar untuk mengejar rating dan lain-lain. Kelihatan semuanya.
Nah, kalau kiatnya sih sederhana. Ya. Ya, anak itu membutuhkan contoh. Ya, harus diprospek bahwa tokoh-tokoh besar itu berilmu, tokoh-tokoh besar itu berjiwa besar, tokoh-tokoh besar itu berusaha maksimal. Diceritakan dalam sejarah, diperlihatkan buku, ditunjukkan orang-orang tertentu yang menarik untuk dia sebagai orang-orang yang berilmu. Jangan sampai orang tua kemudian menjadi sepi dari komunikasi tentang tokoh, termasuk anak bagaimana menokohkan bapak. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Ya. Ya, karena anak itu juga pengen jadi YouTuber karena orang tua yang mungkin memperlihatkan YouTuber. Jadi anak itu mendapatkan inspirasi dari apa yang kita berikan, yang kita sajikan, Ustaz ya. Iya. Oke, luar biasa. Ini prinsip harus ada, ilmu juga harus ada nih. Luar biasa. Ya, itulah dia pemirsa BMH TV Q&A kita bersama Ustadz Zainuddin Musadat. Insya Allah next episode juga ada Ustadz ya. Siap. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kita. Mudah-mudahan bisa jadi solusi juga untuk kita semuanya. Jangan lupa di subscribe channel ini dan juga like, komen, dan share. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah juga untuk kita semuanya. Saya Melki Satria dan juga Ustadz Zainuddin Musadat pamit undur diri. Sampai jumpa di next episode. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.